Ya,
Apa? Lepasnya secara pakai itu pakaiannya. Tutup dulu pasti. Hah? Ayam.
Leukositosis. Leukemia ya. Leukemia. Ginjal. Sel tulang belakang. Sumsum tulang. Susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang. Bukan. Sumsumnya. Organnya. Ya. Lip, liver, liver su. Usul hati.
Sudah hapus. Pak, masih, masih. Ada sih, Bu. Ya gini sih, Bu, posisi yang apa yang lebih ini buat puasa itu apakah posisinya tengkurap, terlentang, apa berdiri, apa duduk gitu sih, Bu. Makasih. Bertanya, Master. Izin bertanya. Untuk kasus ini yang serangan jantung di guasanya langsung di bagian mana itu biasanya? Yang bagusnya. Leher bagian depan. Oh, di belakang ya. Oh, siap. Ya, Mau Assalamualaikum. bertanya, Ibu. bertanya. Itu sih, Bu. Tanya, So. Tanya sih, Pak. Siapa nih? Saya, Pak. Tanya dulu sih, Pak. Itu sih, Bu, yang kerokan yang di leher itu sih, Bu, arahnya seperti apa sih, Bu? Coba. Cegu, Assalamualaikum. Ya, Ya, ini kan biasa kan kita apakah boleh kerokan setelah kerokan kita melakukan pembekaman. Masalah yang kemerahan itu tidak jadi masalah atau tidak membuat lecet atau bagaimana? Tidak bermasalah, Ji. Kan biasa kan. Oh, begitu ya.
Oh, begitu. Ya. Satu Izin, lagi. izin. Yang ini, Izin bertanya, so. yang ini Cikgu. Ya. Kan biasa kan orang bilang kalau ngerok itu katanya pori-porinya terbuka katanya. Itu bagaimana itu? Apakah itu benar atau bagaimana? Ya kan katanya orang kan, mudah masuk angin lagi katanya. Kan banyak kan orang sekarang kan banyak yang beralasan, saya tidak mau dikerok katanya karena pori-porinya terbuka nanti mudah masuk angin katanya kalau dikerok katanya. Kan kita kan nggak bisa mau mau memberikan penjelasan yang bagaimana dengan pasien. Kadang kan ada pasien yang seperti itu yang mungkin dia lebih pintar dari kita. Kita kan tidak bisa yang kita belum dapat ilmunya sampai ke situ. Nah, ya nah, berarti tidak ada efek gitu. Hmm. Oh gitu ya Cikgu ya. Ya. Ya itu kurang jawabannya Cikgu. Ya. Satu lagi Cikgu. Ya satu lagi. Ya satu lagi Cikgu. Kan biasa saya apa menemukan kasus kalau habis dikerok itu kayak hitam sekali Cikgu. Oh, kayak hitam kok ya hitamnya kan biasa kan ada yang merah, ah, ada yang biru gitu, merah biru tuh itu kasusnya itu bagaimana itu Cikgu? Boleh. Boleh, boleh Cikgu, boleh karena sering saya ketemukan seperti itu.
Benar. Oke. Peredaran darah yang kurang normal. Stagnansi darahnya, enggak ngalir. Enggak Stagnasi ngalir darah. darahnya. Stagnansi. Darah yang tidak lancar, yang sepele itu. Moderat, menengah, severe, berat. Mantap. Jawabannya mantap. Mantap Bu Dokter. Kurang darah sama kurang ki. Kurang Defisiensi darah sama Q. kurang Kurang darah, darah dan kurang Ki. kekurangan energi. Kurang energi. 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 Sama 142. Tinggi 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 tinggi. 142/86. Tinggi tinggi.
Usul lanjut aja dulu. Ya lanjut aja dulu. Ya, Praktek leher waktu aja, materi. Iya, betul dah. Cukup Pak, materi aja dulu. Sipu satu lagi Sipu, durasi guasa Sipu. Ji, Kakak Irma makan. Kakak Irma Ji. Mantap guys. Iya, mulai dulu Bang, ya bisa. Terus. Jelas sih teman-teman. Tanya dulu. Sudah? Jelas. Lanjutkan. Suara saya jelas kan, Suhu. teman-teman? Jelas. Jelas Pak Dokter. Baik. Saya tidak kelihatan ya, tidak perlu saya kelihatan muka nih. Nah, di sini saya pakai minyak balur angin duduk ya, teman-teman. Kita pakai minyak balur angin duduk. Dan minyak balur angin duduk ini yang kita produksi selama ini ya. Di CV Haruna Takifa Herbal International. Berkah luar biasa. Berkah luar biasa. Berkah luar biasa ya. Makanya itu berkah luar biasa. Berapa sekarang? Nah, ini saya pakai minyak ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau saya tidak balurin minyak ini ke sini ya, karena ini patung ya. Mana gua saya? Kakak Irma mau baluri. Nah, pertama kita siapkan minyak seperti ini teman-teman ya. Biasanya sih kita siapkan handuk juga, tapi di sini saya tidak siapkan handuk karena minyak balur angin ini sendiri dia meresap, jadi tidak perlu dilap kembali. Terus ada manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah, kita pakai ini ya. Cara menggunakan minyak itu teman-teman tidak boleh langsung disemprot ke tubuhnya pasien ya. Jadi tidak boleh langsung menyemprot ke tubuhnya pasien. Oke, jangan langsung semprot ke tubuhnya pasien. Tapi semprot ke tangan kita dulu. Setelah kita semprot, kita ratakan di tangan kita atau kita hangatkan ya, atau kita hidupkan. Setelah itu kita balurkan. Ya, namanya minyak balur angin duduk. Ya, kita balurkan ke semua bagian ya, semua bagian leher dan lain-lain. Oke? Ya, semua bagian yang kita mau balurkan silakan dibalurkan. Ya, kita balurkan semuanya. Sebelum kita balurkan kita bisa pijat ringan dulu. Sebelum kita kerok kita bisa pijat ringan dulu ya. Kita bisa evaporasi dulu, kita bisa lenturkan dulu semuanya ya. Setelah itu baru kita lanjut kerokan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
pada saat kita mau melakukan kerokan, ya, sambil kita euforianya seperti ini Bapak Ibu, sambil kita rabah, di mana otot-ototnya yang membesar, di mana otot-ototnya yang kaku, di mana otot-ototnya yang kayak mengeras, kok ini mengeras, di sebelahnya tidak, sambil kita periksa, ya, oh ini, sebentar itu menjadi acuan titik kerokan kita, teman-teman. Itu menjadi acuan titik kerokan kita, Mas Bidol. Itu menjadi titik acuan kerokan kita, ya. Kita mikir itu bukan kisah ini. Keringnya main. Nah, oke. Sudah itu, ya. Pastikan juga kita menggunakan kerokan, teman-teman. Di sini yang saya pakai adalah kerokan bidara, ya. Teman-teman bisa beli yang kerokan tanduk boleh. Teman-teman beli yang guasanya yang besi stainless boleh, ya, yang dari plastik boleh. Intinya guasanya tidak boleh runcing, tidak boleh tajam. Yang penting halus, nyaman, lembut dan sayang, ya. Itu ya. Nah, pada dasarnya semua bagian bisa kita gunakan, ya. Bagian sini boleh, bagian sini boleh. Pada dasarnya boleh-boleh saja. Karena intinya kita mau memberikan tekanan. Baik. Setelah kita lakukan pemijatan, kita minyakin semuanya, gitu kan? Sambil kita lihat minyaknya meresap. Kalau minyaknya meresap, kita bisa tambahin. Ada dua cara menarik atau mendorong guasa. Ya. Ada dua cara mengguasa. Yang pertama adalah boleh teman-teman menarik. Ini namanya menarik, ya, menarik. Bisa melakukan mendorong. Dari bawah ke atas boleh mendorong. Ini namanya mendorong, tekniknya mendorong. Boleh teman-teman mau menarik. Tapi tidak boleh lakukan mendorong dan menarik. Ini tidak boleh. Tidak boleh lakukan seperti ini. Tidak boleh, ya. Kalau mau menarik, ya menarik aja. Kalau mau mendorong, ya mendorong saja. Ya, satu naik. Nah, lihat ya di gambar, kelihatan ya jelas. Ini mendorong. Kalau menarik, ya menarik. 1, 2, 3. Jangan dorong. Nah, ini tidak boleh. Oke? Nah, setelah itu, kita ada 3 teknik menarik maupun mendorong lagi. Ya. Teknik yang pertama adalah sedikit-sedikit. Jadi 1, ya pindah sedikit-sedikit. 2, nah pindah sedikit-sedikit. Pindah sedikit-sedikit. Pindah sedikit-sedikit. Oke, sampai ke bawah. Boleh juga dengan membagi 3 bagian tubuh, ya. 1, 2, 3. Tarik 1. Atau boleh mendorong. Tarik. Setelah itu jalur bagian kedua. Baru ketiga. Ini saya gambar. Jadi 1 boleh pakai sedikit-sedikit. Oke, sedikit-sedikit. Boleh pakai dibagi 2, dibagi 3. Nah, boleh langsung lurus semuanya. Boleh. Terserah seninya teman-teman yang mana mau. Jadi boleh sedikit-sedikit pindah. Sedikit-sedikit. Boleh bagi 3. Sampai sini. Boleh langsung dari atas ke bawah. Tidak ada yang salah. Ya, semuanya boleh-boleh saja. Tapi yang saya paling sarankan adalah dibagi 3. Yang saya paling sarankan adalah dibagi 3. Kapan kita lakukan yang sedikit-sedikit? Ya, sedikit-sedikit. Kapan kita lakukan? Ketika kita ketemu pada trigger point. Kita ketemu trigger point-nya di sini. Ada titik yang agak nyeri, terus ada trigger-nya, terus ada kaku, keras. Gitu ya. Apalagi pada titik jantung, teman-teman yang asma. Atau pada titik lambungnya di bagian sini, ternyata dia ada keras.
Apa yang kita lakukan teman-teman? Disitulah yang kita lakukan agak keras. Ya, ini. Oke? Nah, baik. Sekarang kita melangkah bagaimana kemana saja jalurnya. Ya. Ini kerokan kita. Setelah kita ambil di bagian lurus, ya, di otot tulang belakang. Ingat ya, otot tulang belakang teman-teman. Yang kita ambil tuh otot tulang belakang. Jangan ngambil tulang belakangnya. Oke? Ini tidak boleh dikerok. Di atas tulang belakang tidak boleh ada pengerokan. Karena Anda akan melukai tulang. Oke, merusak tulang. Di sinilah otot yang besar ini yang kita mau kerok. Jalur pengerokan yang pertama, 1. Terus setelah dari sini otot besarnya, di sini lagi 2. Setelah situ baru kita kerok ke sana. Oke? Tapi Bapak Ibu sekalian, ya. Kerokan di sini boleh agak keras, ya, tergantung kondisi si klien kita, ya, kenyamanannya. 1 agak keras. Di sini boleh agak keras. Kalau pasien kita badannya lebar, maka boleh kita ambil yang ketiga. Kalau pasien kita lebar, gitu ya, boleh kita ambil. Setelah itu kerokan yang ke sana tidak boleh lagi keras, teman-teman. Ini tekanannya keras. Kerokan ke sana tidak boleh keras, lembut aja, lembut, pelan, pelan, lembut, 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 lembut. Saya ulangi, ini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baru lembut ke sana. Lembut ke sana. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman perhatikan. Kalau sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke sana. Pindah lagi. Jangan di sini terus. Sampai merah. Itu namanya merusak jaringan kulit. Ya, jadi 5 kali istirahat. Kulitnya dibiarkan nyaman. Dibiarkan rileks lagi karena kita sudah sakit ini. Baru kita pindah. Setelah kita pindah, kita kesanain lagi, ya. Nah, kita pindah lagi ke atas. Kita pindah ke sampingnya. Begitu terus mutar, begitu terus mutar, begitu terus mutar. Oke? Nah, pada kondisi terinjal point, ya. Contoh di sini, dia kena asma terus nyeri banget nih di belikatnya. Kita tekankan 1 titik di situ. Dan kita guasa atau kita dorong. Atau guasa, tarik juga boleh. Pertama, tarik ke bawah. Yang kedua, tarik keluar. Dari samping tulang belakang. Jadi tulang belakang, pas samping tulang belakang, kita korek keluar. Setelah kita rasa sudah cukup, ya, karena mungkin sudah mulai memerah, kita tinggalkan. Kalau mau dikasih minyak sedikit, boleh kita tinggalkan, kita pindah lagi. Sampai kita tunggu dia rileks. Kita pegang, sudah tidak nyeri, tidak terlalu rileks, baru kita bisa hantam sedikit lagi 1 kali sampai 2 sampai 3 kali kita ulangi. Sudah itu cukup. Nanti kunjungan selanjutnya. Bisa dipahami untuk zona tulang belakang teman-teman? Saya belum masuk di zona leher. Ya, paham. Yang mau bertanya silakan. Banyak pertanyaan boleh. Untuk arah kerokan ke atas atau ke bawah apakah aman untuk klien yang punya gula darah atau tensi tinggi? Ke bawah ke atas aman untuk gula darah tensi tinggi, aman, tidak ada masalah. Dada atas bawah boleh aja. Baik. Posisi harus terlungkup ya Ustaz, maaf baru gabung 10 menit yang lalu. Terlungkup boleh, duduk boleh. Tapi kalau duduk hanya bisa ngambil bagian punggung-punggungnya saja. Nah, kalau mau ambil bagian pinggangnya juga harus tengkurap, harus telungkup, harus ngopang.
Ustadz, ini kok kerokan kita ke samping itu apakah di atas iga atau di samping iganya itu? Kan kita kerok aja. Di samping iganya atau di atas iganya pas tepat dikerok? Sampingnya atau di atas. Maksudnya di atas iga di sini ya? Ya, ke samping, waktu ke samping. Kita kan ke samping ke luar. Nah. Ya, itu di atas iga, tepat di atas iga atau di Ini. sela-sela iga? Masalah iga di sini. Rusuk. Boleh, Ya. nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau di Samping, ke salah iga samping. kita mau kasih miring-miring ke sana ikutin iganya boleh, nggak ada masalah. Mau di atas iga sini boleh saja. Oke, terima kasih, Ustaz. Ya, tapi ini jalur yang saya jelaskan, jalur yang selama ini kan orang bikin rusuk tuh, gitu ya. Nah ini jalur utama nih, 1, 2, jalur utama. Oke, jadi dari atas ini gambarnya. Nah, jalur utama ini 2. Kalau orang lebar badannya berarti ada 3 jalur dia. 3 jalur. Kalau orang lebar badannya, kalau badannya tipis ya 2 jalur saja. Ya, baru ini lari ke sana nih. Nah, terus kan dia punya belikat tuh di sini. Boleh, di sela belikatnya boleh. Kita ngambil di sela belikat. Yang mulai dari mana baik? Tadi begini Ustaz, tadi Sebaiknya yang mulai dari atas ke bawah. Ya. Ya, jadi ini Tanya, dulu ya bagian punggung-punggungnya, baru kita dari atas ke bawah. Nanti berapa lama dalam pengerokan? Tadi siapa yang bertanya? Sudah saya jelaskan tadi. Usain, terus Triawan. Kalau berapa lama? Ya bukan juga mainnya 30 menit, 20 menit tidak juga. Yang penting kita lihat sudah kulitnya sudah mulai merah itu sudah stres, ya. Kulit sudah mulai stres, ya udah cukup. Atau kita lihat di bagian trigger pointnya sudah lumayan bagus, lumayan nyaman, ya udah selesai. Gitu. Jadi biar meskipun 10 menit kalau kita sudah cukup kita rasa, ya darahnya sudah banyak kebongkar ceritanya, sudah banyak plek-plek hitamnya, ya udah selesai. Ya, atau mungkin mau main 5 set juga boleh. Ini kan satu tarikan begini kan 5 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman agak tekan agak kuat, satu tarikan 3 kali saja. Tapi kalau Anda terlalu kuat ya atau kondisi pasiennya pulihnya agak padat, ya boleh ya 5 kali tarikan. Ya, saya ulangi nih lagi ya. 5 kali tarikan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ya, setelah ini saya tidak ulangi lagi ya kalau tekniknya karena ini terulang-ulang terus nih. Ya, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Ya, sampai 5 boleh. Pindah ke jalur ke 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau badannya lebar, kita ambil 3 jalur. Setelah 5, kita arahkan ke samping. Tapi mengarahkan ke sampingnya lembut. Oke? Sudah. Ini sudah selesai, kita pindah ke zona sini. Zona 3, zona 2. Sudah selesai di sini, kita pindah ke bawah. Dari bawah sini, kita pindah ke atas. Dari sini, kita pindah tengah. Dari sini, kita pindah sini. Dari sini, kita pindah lagi ke sini. Itu namanya 1 set. Oke, sudah 1 set. Nah, kita mau bikin berapa set nih? Mau bikin 3 set boleh, mau bikin 5 set boleh. Tidak ada masalah. Gitu. Yang penting jangan sampai kulitnya orang terkelupas. Ya. Nah, pastikan kita punya kuasa bagus. Ya, ada lagi? Bagaimana penanganan yang punya tumor tiroid di leher? Bisakah dikuasa? Bisa, lehernya dikuasa di sininya, di bagian leher. Belum sampai di leher. Bisa, tapi jangan kuasa di sini, itu leher bagian depannya. Nah, kalau akan keterangan Pak Betis dan kira-kiranya bagaimana? Bukan materi kita hari ini. Jadi kerok paha leher itu bukan materi kita hari ini. Nanti kita bahas. Kita fokus bagian tulang belakang sama leher. Cukup ya tulang belakang, paham ya? Kita mau melangkah lagi nih di punggung sama di leher. Bertanya Kak dulu boleh? Iya. Halo. Halo, mau Kak bertanya? Iya, bertanya. Nah, Silakan bertanya. ini adakah misalnya kulit itu yang tidak boleh dibuasa?
Kalau bekam kan kulit yang luka, ada kulit tertentu atau kayak misalnya celana itu kan nggak boleh dibekam. Kalau di guasa bagaimana? Enggak. Kalau ada contoh nih Bapak Ibu, ada luka di sini. Ya jangan dikuasa di sini. Kuasanya dia yang tidak luka. Nah, ini kalau kayak penyakit kulit itu Ustaz, yang kayak apa itu? Ini nggak bisa Kan diganggu lebih tuh. tepatnya energi pada Ya saya kulit. belum tahu yang kuasa elektrik ya, saya belum bisa jawab. Soalnya kita tradisional. Ini lagi tidak boleh. Ya saya belum bisa jawab yang kuasa elektrik. Dibalur minyak dulu baru dikerok atau dikerudung baru dikasih minyak. Yang balur kenapa? Sebelum dikerok, dibalur dulu pakai minyak balur angin duduk. Itu minyak balur yang spesial memang untuk mengatasi angin duduk, ya masuk-masuk angin, kekakuan otot ini spesial memang untuk itu. Jadi minyak balur angin duduk. Biasa. Balur dulu baru dikerok. Kalau tidak, picah kulitnya. Tak kupas. Kulit tak kupas Sudah teman-teman, saya mau masuk di punggung nih. Oke. Di punggung ini teman-teman ya, teman-teman perhatikan ya, minta tolong. Nah di punggung itu jalurnya ini kan tulang belakang nih ceritanya ya. Sorry, tengah-tengahnya tulang belakang, tengah-tengah. Ya. Ini tulang belakang nih, ini tidak boleh dikerok ya. Yang dikerok tuh ini ototnya nih. Dia cuma ada satu jalur saja. Terus punggung. Ya, punggung ini kalau teman-teman punggungnya agak lebar, kita ambil dia 2 jalur. Kalau punggungnya agak kecil kayak perempuan, biasanya cuma 1 jalur saja. Perhatikan bagus Risma. Kau pulang sebentar, kerok suami. Masuk angin tuh suami. Janda. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau punggungnya agak lebar, kita tuh keroknya 2. Ya, sini punggungnya. Sama aja, boleh dorong, boleh tarik. Tapi kalau rata-rata di bagian punggung, biasanya kita dorong. Ya, dorong. Sampai dekat tulang, dorong. Jadi 2. 1, ya. Sini 2. Oke. Jadi pakainya pegangnya begini ya, teman-teman. Nah, pegangnya begini. Jadi jangan pegangnya begini ya. Ini tidak bakalan terjadi pengerokan yang bagus. Jadi pegangnya seperti ini. Nah. Oke. Kok. Nah, terus di bagian leher ya. Lihat teman-teman. Anggaplah ini rambutnya nih, rambut. Ini kepala. Ya, ini sudah kepala rambut. Nah, di sini itu biasanya ada satu titik yang tegang tuh. Sini ada titik tegang. Inilah triangle point yang paling dikejar pada leher, teman-teman, ya. Nah, ini biasanya kita bagi 3 atau biasanya dibagi 2 kalau lehernya agak pendek. Kalau lehernya agak pendek kita bagi 3, bagi 2. Kalau lehernya agak panjang kita bagi 3. Jadi yang kita kerok itu mulai dari rambut. Mulai dari rambutnya sedikit. Ya, kita kerok ke bawah. Sampai level pertama. Sudah itu pindah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah lagi sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya. Mulai batas rambut. Tapi nanti kalau kerok orang jangan pegang kepalanya begini ya. Teman-teman saya pegang lehernya begini terus dipegang kepalanya begini. Atau karena pasiennya goyang-goyang dia pegang bagus banget. Pegang ya. 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 Gitu. Oke? Nah, pastikan pada saat kita mengerok bagian leher
posisi pasien tuh agak nunduk. Makanya teman-teman, leher itu biasanya kita kerja ya. Kalau memang posisinya pada saat dia tengkurap, posisi lehernya tidak bisa kayak menegang ya atau menunduk, maka nanti pada saat dia posisi duduk. Jadi setelah kita kerja ini, baru pasiennya kita suruh duduk. Bu, duduk. Silakan duduk. Baru kita lakukan kerok. Karena kalau dia balik ya tengkurap, lehernya tuh kelipat. Jadi tidak bagus kita punya kerokan. Apalagi yang kita mau kejar ini, titik yang di sini nih, titik yang ini kita mau kejar. Ya. Makanya kita ambil dulu nih rambutnya sebagian. Rambut sebagian kita dorong, tarik. Ya, tarik ke bawah. Tarik. Ya. Boleh juga dengan teknik dorong ke bawah. Nah, ini namanya dorong ke bawah. Jadi guasanya miring. Boleh teknik tarik. Tarik ke bawah. Tergantung kenyamanan posisi ibu-ibu masing-masing, posisi bapak-bapak masing-masing, ya, dalam memegang si guasanya. Tidak dipaksakan. Ya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa. Ya. Setelah itu di bagian depan. Di leher itu kita ada tendon kan, di sini kan yang besar. Sorry. Nah, tendon begini modelnya tak? Nah, tendonnya sini. Ini tuh tendon yang penting. Di sini tuh telinga, ceritanya ya, dekat telinga. Telinga tuh di sini. Ya, telinga. Nah, mulai dari telinga, ya, ini kita bisa kerok. Tapi teman-teman, cara pegang kerokannya tidak lagi begini. Hanya menggunakan 3 jari, 4 jari. Ya, dan dikeroknya agak lembut. Ya, bukan lagi dilakukan penekanan. Tidak ada. Jangan lihat yang ini. Lihat lehernya. Aduh, Ustaz. Bahaya itu, Ustaz. Ya. Kasih pakai baju dia. Aduh. Udah biar aja lah, Ustaz. Udah sering kita lihat itu. Udah sering lihat. Sini tendonnya ini boleh kita. Tapi ingat cara pegangnya pakai 3 jari atau ujungnya ini ya kita. Pelan, lembut, pelan aja, pelan ya. Apalagi pasien-pasien stroke pelan, lembut aja, lembut. Jangan dikerasin, nggak boleh. Tapi penting nggak penting karena ini otot yang sering tegang, apalagi kalau suka marah-marah. Nah ini lagi, ya. Setelah itu ini bagian ini skapulanya ceritanya nih ya apa namanya nih otot ini, ya. Nah tulang ini. Nah ini kita kerok di sini. Di sini itu teman-teman ya, di sini tuh ada semacam ujungnya si tendon itu ya, ada triangle point. Nah, itu penting sekali. Ya di sini kita mau pijat, kita kerok boleh. Ya. Kamu pakai baju agak asal Sini. Ya di sini tuh penting untuk kita kerok. Oke. Nah keroknya di sini boleh ke sana. Boleh ke bawah, bebas saja. Terus kalau di sini Bapak Ibu tidak boleh dilakukan penekanan yang keras, ya, cukup lembut. Jadi cara kerokannya ya 1, 2, pindah lagi 1, 2, pindah lagi sedikit 1, 2, pindah lagi 1, 2. Oke? Atau kerok besar 1, 2, 3, 4, 5. Pindah lagi 1, 2, 3, 4. Di sini, ingat saya ulangi, di sini tidak boleh dilakukan kerokan yang keras. Pelan aja, pelan. Ya, pelan. Insya Allah nanti yang tidak bisa bicara, nggak bagus ngomongnya, anak-anak yang kurang bagus ngomongnya, lambat, cadel-cadel, kerok ini. Oke, insya Allah dia nanti akan lebih cepat pulih, lebih cepat bisa bicara dengan baik. Ya, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Iya Ustadz, baru kemarin itu Ustadz ada yang konsul, dia bicaranya sudah bagus, tetapi ototnya lemah. Jadi kalau jalan suka jatuh gitu Ustadz.
dari kecil dia sudah lemah dibilang dokter apanya ototnya. Terus ada yang speed delay juga usia 10 tahun itu saat perempuan didiagnosa dokter sudah tidak bisa lagi mendengar. Padahal ketika Adri panggil, Aulia, dia nengok langsung. Pertanyaannya apakah bisa diguasa berapa kali dalam 1 pekan karena berhubung anak ini sekolah, terus diguasanya apakah harus pagi atau sore, lalu berapa lama kalau untuk anak-anak 10 tahun? Oh iya, bagus banget ini pertanyaannya. Bagus. Apa tadi? Ustaz nih. Oke. Nah, yang pertama, kalau Gagal usianya fokus 10 nih. tahun terus dia sekolah, sebenarnya boleh saja kita puasa dia 1 minggu sekali atau paling bagus sebenarnya 3 hari. Jadi seminggu tuh bisa 2 kali atau 3 kali boleh. Ya, tapi kalau nggak bisa minimal seminggu sekali puasa. Tapi kan kita bisa ajarin orang tuanya. Ya, kita bisa ajarin orang tuanya. Supaya bisa diguasa, terutama pada bagian ini, bagian lehernya ya, terutama bagian leher, supaya sirkulasi darah ke otak itu jadi bagus. Itu harus yang pakai minyak balur angin duduk juga tuh, Ustaz? Punggung. Begitu, Bu. Kalau bisa sih pakai minyak balur angin duduk, karena itu kan produk yang kami produksi. Kalau bisa. Iya, karena kan ada produk lain juga tuh yang Ustadz selain dari angin duduk kan. Jadi apa lebih yang Boleh spesifiknya maksudnya. gitu ya. Bisa, Bu, boleh. Boleh Ci, boleh, silakan. Iya. Kami perlunya per liter Ustadz, tolong harganya biar terjangkau. Kalau ini pakai terus. Alat guasanya di mana belinya? Kayu. Belinya banyak sih Pak, kalau belinya kalau saya juga ada jual. Kalau mau beli di Shopee juga banyak. Di Shopee banyak kok alat kuasa begini banyak. Izin bertanya lagi. Ya, silakan. Kalau yang banyak lendir, terus sering sesak, apa bagus diguasa itu dadanya? Wih, bagus banget itu diguasa dadanya. Kalau laki-laki diguasanya sampai di atas payudara ya. Jadi kalau laki-laki itu ini kan payudara nih, gitu kan? Ini kan laki-laki di sini masih bisa, itu boleh. Jadi bukan cuma di sininya, tapi di atas sini, di atas payudaranya juga boleh, laki-laki. Ya kalau perempuan, saran kita cuma sampai di otot sini saja. Tapi kalau perempuan yang contoh dia mengalami mastitis, ya, mastitis dia radang payudaranya radang itu akibat mungkin air susunya terlalu banyak dan lain-lain. Diguasanya di sini terus diguasa di samping. Cara kuasanya dorong ke depan. Dorong ke putingnya. Dorong ke puting. Setelah dorong ke puting ya, baru dipaksa keluar air susunya, diperas sampai keluar. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. 1, adakah diagnosa awal terhadap pasien sebelum melakukan terapi guasa? Diagnosa sebenarnya tidak terlalu ditegakkan di dalam ini ya, maksudnya yang penting kita lihat di mana otot-ototnya yang keras, di mana otot-ototnya yang nggak nyaman, itu udah cukup. Yang penting kita guasa ya. Ingat tadi ya, 3 manfaat utama si guasa, jangan dilupa supaya dari situ tuh ngambil referensi. 3 manfaat utama guasa. Berdasarkan keluhan pasien, apakah guasa di jalur meridian? Nah, kita pokoknya ini jalurnya guasa. Jadi kita nggak bahas jalur meridian, ini jalurnya guasa. Kalau mau ngambil, kalau pakai jalur meridian, Tiansu mungkin tadi, boleh-boleh saja. Gitu. Tapi ketika kita ngambil meridian ini, itu sudah ngambil semua di jalur meridiannya. Kita sudah ngambil semua. Ya. 3, mengenai arah ke guasa, apakah harus mengikuti arah jalur Qi atau energi? Ini saya sudah jelaskan tadi, sudah lanjut. Apakah harus dari punggung dulu baru ke leher, atau bisa dibalik ke leher dulu baru punggung? Kalau saran saya, ya ini bagus pertanyaannya, apakah leher dulu baru punggung atau punggung dulu baru leher? Kalau saran saya Bapak Ibu, ya punggung dulu. Jadi selesai punggung, baru kita ambil leher.
Itu saran saya. Tanya kalau sendi lengan atau sakit kadang-kadang seperti terkancing, apakah bisa dikerok? Sendi lengan kalau mau dikerok, ya keroknya di sini. Contoh nih teman-teman, ya ini tambahan aja ya, sebenarnya bukan di materi, nggak masuk materi kita sama di punggung. Ini kalau dia nggak bisa ke belakang, tangannya nggak bisa ke belakang, berarti yang kita kerok di mana? Ini otot yang ini samping. Ini ototnya sini di samping tuh. Kita keroknya kemana? Ke bawah. Nah, kita kerok. Kita tempelin masuk kuasa kita, teng di bawah ketiaknya, tekan turun. Daerah-daerahnya situ. Oke? Tapi kalau mastitis tadi, arah kerokannya bukan ke bawah, tapi ke payudara. Nah, Yang tadi udah. ke belakang. Setelah di sini, di sana nanti bisa longgar kembali. Tapi kalau nggak bisa terangkat, ya, nggak bisa terangkat, berarti kerokannya itu di punggung sini, daerah punggung, daerah tengahnya di sini. Boleh, boleh. Wan, anak saya sering kaget meski dengar suara yang kecil dan langsung kejang-kejang. Seluruh badan kaku serta air liur keluar banyak disertai kandang. Apakah bisa dipakai juga? Bisa, bagus sekali dikuasa. Kasih minum bia. Setiap sudah sholat, ya sudah sholat kasih minum bia 7 spray. Setiap sudah sholat kasih minum bia 7 spray setiap hari. Bia anak ya, untuk yang kejang-kejang anaknya. Masalah ginjal boleh dikuasa? Boleh, tapi jangan kuasa ginjalnya, ya. Kebas pada jari tangan bisa dikerok Ustaz? Bisa, tapi keroknya kalau bisa tangannya juga dikerok. Untuk epilepsi titiknya di mana? Semuanya, terutama bagian leher. Berapa lama kerokan untuk satu titik dan apa ada tanda untuk dihentikan? Nah, ini sudah ya, satu titik tadi sudah ada. Sudah kita jelaskan. Yang belum jelas apa? Sudah. Izin Ustaz, yang speech delay tadi Ustaz, kalau anak 10 tahun itu harus dari leher saja atau punggung juga Ustaz, perempuan? Cukup leher saja. Cukup. Leher atau ini pundaknya. Kalau mau tambah di belakang boleh-boleh saja, tapi yang zona yang utama yang ini. Ini leher sama leher bagian depan. Yang paling utama ini leher bagian depan sama yang ini. Oh iya. Ya, itu paling utama. Terima kasih. Cikgu. Ambil. Silakan. Silakan. Ayo Cikgu, itu kan kita bilang tadi Umi Lilis tuh ini tidak kan? boleh. Ya Umi Lilis. Oh, Masya Allah, nggak pernah ngambil barang. Ih, masih ada kalau habis ambil mah itu. Oh Cikgu. iya. Ini kan kita bilang tadi tidak boleh di dekat payudara. Tapi kenapa dulu saya sering mama toh kalau dia masuk angin dia kerok sampai itu di payudaranya. Apakah ada efek samping yang menimbulkan bahaya apabila dikerok bagian samping-samping payudara? Samping payudara? Iya, karena saya sering lihat mama dulu toh kalau dia kerok, setiap masuk angin pasti kerok. Tapi dia ngerok di dada sampai di dekat bagian pinggir-pinggir payudara. Belahan payudara itu kan ada sebelah-sebelahnya. Dia sampai di situ, Bu. Apakah itu kalau dilakukan ada efek samping yang berbahaya, maksudnya yang berbahaya untuk kita gitu, yang perempuan begitu. Atau Ya, apa kalau ada perempuan, contoh dia kerok di dekat-dekat sini, itu boleh-boleh saja, boleh saja, tidak ada masalah. di sampingnya lagi Ustaz, di antara belahan dada itu. Sini. Ya, di atasnya. Sini. Sebelahnya, sebelah kanan yang belahan itu kan ada yang bagian ini tete, ada bagian yang dipegang tadi itu sama anu tadi itu. Ya, bagian situ. Ya. Ya. Boleh, Bu. Ya, yang tidak boleh kalau sudah masuk daerah zona payudara. Iya, karena saya Tidak dulu boleh sering digantung di sini, dikerok-kerok, sarannya tidak boleh. Tapi di Kalau ini bagian kan masih otot-otot besarnya, masih boleh. Makanya kan ini tergantung dari lebarnya orang. Contoh ada kan orang yang kecil di ruang payudaranya, ya sudah jangan ambil 2 jalur. Tapi kalau dia lebar nih, memang kondisinya lebar, ototnya masih sampai di sini ya boleh ambil sampai di sini boleh. Tapi jangan cross sampai di payudara. Tidak boleh. Iya. Bisa dipahami? Pahami.
Ada lagi sih, Bu. Ya, Si Bu, silakan. ini kan kebanyakan sekarang keluhannya orang-orang itu kan dari tangan menjalar ke bahu. Nah, di bahu itu rata-rata sakit seperti apa ya? Seperti kena flu gitu, kena flu apa? Flu tulang gitu. Nah, itu di guasanya di arah mana, Su? Makasih. Guasanya semuanya diguasa. Mulai dari sini, dari bawah tadi sampai ke sini baru leher. Karena satu kali puasa itu kurang lebih hanya makan waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Ya, kalau kita main pikir-pikirnya agak lama berarti puasanya bisa 10 menit selesai. Puasa aja semuanya sekalian. Karena itu kalau kayak flu tulang itu berarti secara tidak langsung hampir seluruh tulangnya itu kena. Cuman kebetulan mungkin tulang yang bagian itu pernah cedera, akhirnya dia paling lemah. Makanya itu yang paling utama diserang. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Makasih. Balita yang masih bisa jalan, kalau bisa dewasa. Balitanya itu umur berapa? Yusna Pita. Tadi bertanya tadi. Ya. Ya kalau yang di alat bekam itu di boxnya ada hitam, itu sama bisa dipakai untuk rokan. Oh boleh Pak, boleh. Itu kan termasuk alat kerok. Cuman kan kadang-kadang dia tajam. Jadi Ya. kalau bisa dikikis dulu, kasih rapi, dikasih lembut supaya halus. Gitu. Dan jangan lupa pakai minyak balon. Oh iya. Minyak kerokan belinya di mana? Di sini. Belinya di sini. Di admin. Teman-teman yang belum gabung, yang belum gabung di grup ya. Silakan tulis nomornya karena nanti akan ada klaim hadiah. Jam berapa? Kita sudah masuk di hadiah. Hah? Oke, ini sudah masuk di hadiah. Sudah ada pertanyaan teman-teman? Kita mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua tentang herba HC ya. Ini adalah herba HC teman-teman ya. Herba HC ini adalah herbal ya. Ini kita mau bagi-bagi buat teman-teman semua yang hadir di Zoom ya. Tapi silakan yang belum masuk di grup kerokan, tulis namanya di komentar ya supaya bisa klaim hadiah herbalnya ini. Hadiah herbalnya ini teman-teman ya syaratnya gampang sekali. Teman-teman cukup order satu produk Harun apa saja kecuali seger fresh, langsung dapat hadiah ini herba HC. Herba HC ini harganya Rp100.000. Ya harganya 100.000 dan menjadi gratis kalau teman-teman beli satu produk Harun atau teman-teman mau jadi agen sekalian boleh. Ya ongkir tak mas. Nah ini adalah herba HC teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di layar. Ya, screenshot komen. Ya, yang teman-teman belum masuk di grupnya, silakan cantumkan namanya ya sama nomor teleponnya supaya nanti bisa dihubungi sama tim admin ya untuk klaim hadiahnya, karena ada batas klaimnya. Ya, silakan Ibu Ramla Singgi. Nah, yang pertama ini adalah herba HC, teman-teman. Ini adalah herbal yang satu bahannya adalah Andrograpis ya, paniculata itu sambiloto. Terus kita pakai daun sirsa. Terus kita pakai bawang putih tunggal, ya, bawang putih tunggal, sama kita pakai daun pepaya, gitu. Jadi apa sih manfaat daripada herba HC ini? Makanya teman-teman yang kalau sudah dikerok, ya, itu penting sekali kita kasih namanya herba HC. Buat apa? Buat membersihkan aliran si darahnya, ya. Kita kan sudah kerok dia ini, kita sudah berharap sanya itu keluar tuh, ya guasa itu saya itu racun, sanya keluar. Maka harapan kita ketika dia keluar, maka tubuh bisa mengurai, ya bisa mengurai zat-zat tersebut. Makanya herba HC ini menjadi andalan kita, ya. Satu untuk memelihara kesehatan secara umum, terutama teman-teman daerah-daerah mata, jantung, ya suka pening-pening kepalanya, ya kambuh vertigonya. Kayak melayang-melayang itu herba HC ya, karena salah satu penyakit saya juga itu gitu. Nah terus teman-teman yang kena hipertensi ya, kasih herba HC. Nah salah satu teman-teman yang pasien kami yang terbaru ini pasien stroke ya, alhamdulillah kita kasih herba HC ya, alhamdulillah cepat sekali progresnya. Jadi begitu ketemu pas keluar dari rumah sakit
kita tanganin ya, 1 kali penanganan itu alhamdulillah langsung bisa gerak kakinya. Padahal tadi itu nggak bisa gerak sama sekali. Ya, kita kasih herba AC. Sebelum saya tangani itu saya kasih herba AC kurang lebih 2 hari ya deh. 2 hari dia minum ya. Pas ketemu alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan. Ini untuk hipertensi ya, alhamdulillah banyak sekali testimoninya ya. Bahkan salah satu tim member kita itu untuk orang tuanya saja dia kirimkan dari di Takalar itu ya, kalau dia order sampai 5 pieces. Namanya Kapten Rusli kalau tidak salah ya. Iya, Kapten Rusli ya. Ya itu Masya Allah luar biasa. Nah, terus mengatasi kolesterol jahat. Jadi teman-teman yang suka jahat sama temannya sendiri itu bagian dari kolesterol ya. Itu bisa dikasih. Kolesterol jahat ya, kolesterol yang menumpuk dalam tubuh kita itu bisa dikasih herba AC. Ya, terus teman-teman yang punya pernah kena stroke atau sering keluar di kafe ya, kena angin dulu dan lain-lain, itu kasih herba HC ya. Terus sekaligus untuk teman-teman yang kena cancer kasih herba HC. Nah, ini kita bagi gratis buat teman-teman ya. Herba HC ini kita bagi gratis buat teman-teman semua. Syaratnya cukup order 1 pieces produk Haruna apa saja ya, dapat harga normal, terus ongkir tanggung masing-masing. Tapi kalau teman-teman ada yang mau jadi agen ya, mau jadi agen, kita tuh ada agen, ada distributor teman-teman. Untuk jadi distributor tuh minimal belanjanya 3.500.000 untuk jadi distributor obat-obat kita. Tapi kalau mau jadi agen itu cukup belanjanya 750.000 sudah dapat harga agen. Tapi khusus untuk teman-teman yang ya jadi alumni kita itu cukup belanjanya 350 ya. Suaranya ya, mantul. Kita masih promo Suaranya jadi agen 350.000 khusus alumni. Ya, dari 750.000 teman-teman bisa jadi agen. Ya. Begitu. Maaf Ustaz, suaranya ganda. Apa? Suaranya mantul, Ustaz. Suaranya mantul. Ganda tuh. Jadi kurang jelas. Oh, suaranya mantul. Nah, ini ada testimoni dari Ibu Isma ya. Rekomendasi banget nih herba HC. Ibu saya yang dulu sering masuk angin sekarang sudah jarang. Ya. Sudah jarang rutin pasti herba HC dan kebun. Bismillah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Isma. Terus kita ada waktu minumnya berapa menit sebelum makan. Kalau bisa diminum sekitar 30 menit atau 1 jam boleh. Atau teman-teman kalau cukup untuk kayak saya tuh saya suka minum sebelum tidur. Jadi kalau saya sudah sholat isya ya, biasanya kan saya sholat isya jam 9, kalau sudah mau tidur saya minum 1 atau 2 kapsul. Jadi kalau tadi banyak main HP, banyak beraktivitas di luar, ada capek, saya minumnya herba HC 2 kapsul. Atau waktu saya kemarin ke Bogor ya, saya naik pesawat, terus pas turun pesawat lama sudah saya tidak naik pesawat lagi, jadi pusing, agak pening gitu ya. Kebetulan pilotnya balap-balap gitu, jadi pening sampai di bawah ya. Alhamdulillah saya minum herba HC ya, alhamdulillah langsung peningnya langsung hilang. Itu seperti itu teman-teman ya. Yang punya keluhan-keluhan mata ya kasih herba HC. Yang matanya suka berat, matanya ngantukan ya. Kalau Panas minus badan sudah 1 minggu. Oh, madu gerde berapa kali yang diberikan untuk panas badan sudah 1 minggu? Chat lagi admin, Bu Dasria. Nanti kita coba bahas. Dia nomornya kenapa tuh? Ya, halo. Ya, silakan yang mau bertanya. Itu tadi pertanyaan saya. Bagaimana itu? Berapa kali dikasih? Oh, dia demamnya kenapa bisa ini Bu? Iya. Iya, ada. Sudah ada 1 minggu demam. Dan ternyata ini kemarin masuk rumah sakit. Ada di diagnosa dokter ada tipes gitu. Mungkin kecapean kali ya, karena baru-baru ada acara. 1 minggu demam itu coba kasih ini gempur batu dulu sama herba itu madu gerde. Ada juga sesaknya, ada sesaknya.
Iya, kasih dulu gempur batu sama madu gerde karena kalau 1 minggu itu biasanya ginjalnya yang drop. Oh, iya. Pernah ada riwayat apa DBD ya? Nah, itu bisa kita kasih dulu itu. Jadi kasih dulu madu gerde plus gempur batu. Baru kita lihat dia kasih dulu langsung madu gerdenya 2 kali 3, terus gempur batunya 2 kali 3 juga, 2 kapsul. Baru lihat ke besoknya, insya Allah sudah turun demamnya itu. Karena kalau 1 minggu demam itu berarti, bukan demam-demam biasa itu. Iya. Ya, pasti Ustaz. Iya, sama-sama. Itu kalau demam begitu bisa jadi ada infeksi-infeksi itu di situ. Nah, kalau gempur batu itu manjur, insya Allah. Jadi bukan herba HC yang dikasih. Kalau herba, soalnya dia di bagian bawah. Herba HC ini fungsinya untuk memperbaiki fungsi yang di atas, teman-teman. Seperti paru-paru, jantung, ya, leher-leher, kayak tiroid. Jadi ada satu kemarin tuh yang benjolan. Jadi saya kasih resep 2, ada herba HC sama ini. Saya kasih resep itu benjolannya alhamdulillah mengecil dan sudah tidak nyeri lagi. Sedikit testimoni coach. Alhamdulillah. Pak Mukhlis ini Pak tentara nih. Ada pasien saya Fatio karena hipertensi. Alhamdulillah setelah konsumsi herba HC 3 botol, semula tensinya 190, sekarang normal 120. Masya Allah. Kondisi pasiennya 58 tahun coach, berkah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Apa bisa untuk batu empedu? Kalau batu empedu bukan herba HC, batu empedu kasihnya gempur batu. Ya, gempur batu plus enzim kelor atau gempur batu sama herba lambung. Ustadz, untuk anak 10 tahun yang speed delay tadi bisa pakai herba HC? Berapa dosis? Jangan, dia kasih bia dulu. Oh, bia aja ya. Herbalnya bia. Bukan herba HC. Herba HC ini sudah obat dia, kategori obat. Sedangkan anak speed delay itu dia cuma perlu bia dulu. Kita kasih nutrisi dulu yang bagus ya untuk jantungnya, untuk otaknya. Oke, siap Ustadz. Nah, ini herba HC ini harganya 100.000 Bapak Ibu. Ini harga HC 100.000 tapi kita kasih gratis buat teman-teman. Cukup order salah satu produk Haruna, ya apa saja boleh kecuali Cedar Fresh ya. Langsung Bapak Ibu dapat hadiah ini 1 pieces gitu. Ya mungkin tanggung masing-masing. Tapi kalau mau jadi agen sekalian boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan seputar ini? Testimoni Ustadz. Boleh, silakan. Iya, itu kemarin kan ikut Zoom yang hadiahnya Juwita. Saya usia 47 tahun, jadi haidnya biasanya tanggal 3 gitu kan. Sampai tanggal 20 enggak, jadi seminggu konsumsi Juwita, alhamdulillah banjir lagi Ustaz. Alhamdulillah lancar. Luar biasa nih. Suami jadi senang ini kalau begini. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuman kalau sudah bagus harus dihentikan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kalau Juwita sudah bagus itu tidak boleh lagi diminum. Nanti mau haid lagi baru diminum. Karena Juwita itu termasuk herbal yang kategori obat. Oh gitu. Iya masih ada Ustaz. Masih dikonsumsi nih. Oh nanti ya kalau mau haid lagi. Ya, nanti kalau mau haid lagi kecuali memang ada masalah, contoh ada keputihan dan lain boleh minum. Atau mau agak lebih rapat-rapat lagi, itu boleh minum. Tapi kalau tidak ada masalah di situ, sarannya tidak boleh diminum, simpan aja. Nanti mau haid baru minum. Pas haid tetap minum. Berhenti haid harus dihentikan. Oke. Ya, untuk mencegah kista dan miom. Baik. Iya, jazakumullah. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Iya, silakan. Kalau itu Juwita bisa dikonsumsi sama orang yang sudah menopause Ustadz? Wih, boleh. Boleh banget itu. Oh, dosisnya Ustadz? Untuk umur berapa dia? 46. 46 menopause? Iya, sudah 1 tahun lebih ndak haid. Oh, saya belum 47. Menopause. Kalau 46, taraf garis kita Indonesia itu menopause 55 sampai 60. Berarti kalau dia menopause begitu, waduh itu sudah mungkin masih perah.
ya pramenopause, tapi itu terlalu cepat. Karena sudah 1 Kasih minum tahun. Juwita dulu, siapa tahu ada penyumbatannya. Oh, bisa dikasih Juwita itu, Ustaz. Bisa. Oke, Bagus baca. banget itu Juwita. Tapi dia konsumsi enzim kelor sama gempur batu. Gempur batu, enzim kelor. Hentikan aja gempur batunya. Ganti ke Oh, Juwita. ganti ke Juwita enzim kelor. Ya. Enzim kelor boleh nutrisi. SRO2 juga masih bisa sambil dikonsumsi ya? Iya, boleh. Dia nutrisi juga untuk saturasi oksigen. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Iya, sama-sama berkalori. Iya, bagus ini Juwita. Saya juga 6 bulan tidak haid. Alhamdulillah pakai Juwita sudah haid lagi. Masya Allah. Iya, senang lagi suaminya nih. Berseri Rahyut ya. Cikgu, itu herbal HC tadi tuh harga jualnya untuk harga jual ke pembeli berapa, Cikgu? 100.000. Miliaris. Oh. Harga distributornya kan 43. Oh, iya. Berarti harga 100.000 deh, Cikgu deh. Apa? 100.000 harga jual kan untuk Iya, pembeli 100.000. konsumen ya. Oke, syukron, Cikgu. Iya, betul. Banyak untungnya nih. Jual aja 150. Jangan terlalu mahal. Kabur pembeli. Buat Mion bisa. Juwita mampu insya Allah. Kalau Mion banyak kasus yang selesai. Ya, kalau bisa ditambah dengan kerokan atau tutup punggung. Ya, rutin di tutup punggung. Ini banyak. Kalau Miom itu banyak kasusnya. Miom itu pasti lebih gampang ditangani daripada kista. Ustaz tanya. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada Ustaz. saya Ustaz, baru tinin topung. Saya baru. Halo. Oke. Siap teman-teman, 47 sudah menopause 2 tahun. Apa bisa pakai Juwita? Bisa. Seharusnya bukan masalah menopause itu belum sampai seharusnya. Ya, kenapa 47 cepat sekali menopause? Saya punya mama itu 60 saya belum menopause. 60 saya masih haid. Kalau haid yang lama, ya teman-teman, kalau ada orang haid yang lama, teman-teman harus betul-betul periksa. Maksudnya haid lama ini kalau dia haid banyak keluar gitu ya, banyak keluar dan harinya lama, bisa sebulan baru dia haid. Itu bukan haid lagi. Apa kata Rasulullah? Ada seorang dalam hadisnya itu, wanita itu hanya haid sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu bukan haid. Kalau Ya, itu ada masalah. Maka dia tetap boleh, dia harus sholat. Nah, itu pada testimoni Juwita tuh. apa namanya? Maka dia harus periksakan dia kenapa? Ada penebalan di rahim kah? Rata-rata yang punya masalah pendarahan itu atau banyak haidnya lama, itu biasanya penebalan dini rahim. Harus periksakan dulu dengan baik. Saudara-saudara, ayo kita makan. Keluar gatal sekitar mulut Misfi, apakah bisa minum? Bisa banget ini, penting ini. Yang gatal-gatal, Misfinya minum. Tapi kalau sudah minum Juwita, Bapak Ibu, berhenti semua. Jujur dari dalam hati. Berhenti semua mengkonsumsi produk-produk yang Itu paling sok. Terus Bagian Subi coba biar rumahnya ini tuh nggak kayak gini. Maksud ini rewel. Kalau pengen rumahnya bagus, bagian tuh gitu. Itu ngobrol orang, aduh berisik. Sini. Halo, Ustaz. Tanya. Halo. Halo. Udah, itu udah banyak. Ya ampun. Ustadz, ini kan saya haidnya apa ya? Jadi hari pertama, kedua itu mesti ada gangguan, nggak langsung keluar.
Mesti cuman ngeflag gitu aja. Cuman apa untuk minum Juwita sebelum haid kan haidnya juga tidak teratur, itu loh. Jadi itu gimana Ustaz? Ya, Recording ya, stopped. itu udah belum. Ya, oh gitu. Dilanjut sampai haid yang selanjutnya ya, ya Ustaz ya. Berarti. Itu yang untuk head kedua sama apa? Sampai berhenti head juga waktu minumnya, minum juitanya. Oh gitu. Dosis sama ya Ustaz ya? 2 kali 2. Oh ya. Oh ya. Iya, iya, iya. Nah, makasih. Ustaz di kolom chat.
Di Riau Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau, Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Salam dari Cilacap. وجعلنا